Halo teman-teman semua, balik lagi sama aku Agus Arta. Dan pada video kali ini aku mau bahas soal TWK yang sebenarnya nggak susah ya, tapi di sini sekaligus ingin memberikan tips ke kalian juga, kira-kira untuk menganalisis soalnya itu seperti apa dan menentukan jawabannya. Oke, di sini aku langsung aja masuk ke soal yang pertama. Nah, kalau kalian lihat ya, di soal yang pertama, ini kan panjang banget ya teman-teman. Dan supaya kalian itu nggak habis waktu banyak ya saat tes nanti misalkan, coba kalian lihat nih di kalimat akhir. Nah, itu biasanya adalah poin dari pertanyaannya, barulah kalian bisa untuk jawab soalnya gitu, supaya nggak yang bolak-balik gitu. Nah, pertanyaannya itu kan nilai integritas yang dapat dipetik dari tokoh Baharudin Lopa adalah. Oke, berarti kuncinya adalah kita harus mencari nilai integritas apa gitu ya. Oke, kita coba baca untuk uraian yang di atas. Mantan Jaksa Agung Baharudin Lopa, sosok yang dikenal berintegritas tinggi. Banyak cerita yang membuat kita geleng-geleng berdecak kagum soal sosoknya. Misalnya, soal kisah korek api mahasiswa tak sengaja terbawa olehnya. Lopa memang seorang perokok. Saat berbicara dengan mahasiswa di Makassar, secara tak sengaja dia membawa korek api itu. Nah, begitu sampai di Bandara Soekarno-Hatta, dia pun mesti repot-repot menelpon sang mahasiswa soal korek api itu. Dia tidak ingin korek api menjadi beban. Banyak cerita soal sosok Lopa yang menjunjung tinggi integritas. Saat menjabat sebagai Kejati Sulsel, dia pernah melarang anaknya menggunakan kursi milik Kejati karena kursi itu bukan barang pribadi, tetapi inventaris negara. Lopa meninggal pada 3 Juli 2001 di RS Al-Hamadi, Riyadh. Walau sudah tiada, kata-kata Lopa yang tegas soal penegakan hukum selalu diingat. Janganlah takut menegakkan hukum dan jangan takut mati demi menegakkan hukum. Oke, jadi eh, kita ambil kesimpulan ya teman-teman. Yang pertama itu tentang korek api. Jadi dia itu kayak nggak sengaja ya ngambil korek api dan dia itu sampai nelpon gitu loh. Mungkin nggak enaknya ya gitu, perkara korek api aja. Lalu yang kedua, masalah anaknya yang mau menggunakan kursi milik Kejati, nggak dikasih gitu sama Baharudin Lopa ini. Nah, kira-kira itu sikap apa? Kalian tahu nggak? Yap, sebentar banget ya kalau kalian jawab opsi yang E, ya, bertanggung jawab. Kenapa? Karena korek gitu loh, yang nggak sengaja kebawa dan dia itu mau ngembaliin. Nah, itu kan tanggung jawab dia ya. Dan sama juga nih, kayak anaknya yang mau duduk di kursi Kejati, kayak nggak dikasih gitu loh. Ya, karena menurut si Harudin Lopa, itu punya negara, itu yang dimana dia ngerasa bertanggung jawab saat itu terhadap kursi itu. Semoga kalian paham. Di sini aku next aja ke soal yang berikutnya. Nah, soal berikutnya ini juga sama ya, soal panjang banget. Jadi kita coba lihat dulu kalimat akhirnya ya, inti pertanyaannya itu apa. Nilai integritas yang dapat dipetik dari tokoh Sri Sultan. Nah, kalau tadi kita bahas Baharudin Lopa, sekarang kita bahas Sri Sultan. Kira-kira nilai integritas dari beliau ini apa? Oke, kita baca uraiannya. Sri Sultan yang bernama asli Bendoro Raden Mas Doro Jatun memang memiliki tempat tersendiri di hati rakyat Yogyakarta, bahkan Indonesia. Ia dikenal sebagai sultan yang demokratis, merakyat, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kala itu, pertengahan 1960-an, Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengendarai sendiri mobilnya keluar kota, tepatnya ke Pekalongan. Entah mengapa Sri Sultan saat ini melakukan kesalahan. Dia melanggar rambu lalu lintas. Malang bagi Sri Sultan, seorang polisi yang tengah berjaga memergokinya. Singkat cerita, sang polisi pun melakukan tilang kepada Sri Sultan karena melanggar verboden. Tak ada sikap mentang-mentang berkuasa yang diperlihatkan Sri Sultan pada saat itu. Bahkan, tak lama kemudian, dia meminta Brigadir Royadin bertugas di Yogyakarta dan menaikkan pangkatnya satu tingkat. Nilai integritas yang dapat dipetik dari tokoh Sri Sultan adalah oke. Nah, jadi kesimpulan di soalnya ini kan Sri Sultan itu dia memutuskan ya untuk mengendarai mobilnya sendiri. Dan saat mengendarai itu ya dia dipergok polisi gitu bahwa telah melanggar rambu lalu lintas. Dan sikapnya Sri Sultan ya dia terima gitu bahwa dia memang bersalah, tidak ada
sikap yang menunjukkan bahwa dia berkuasa lah, dia semena-mena gitu ya. Nggak ada gitu. Tapi dia memang menunjukkan sikap yang bertanggung jawab ya teman-teman. Nah, sehingga opsi E itu adalah jawaban yang paling tepat di sini ya. Karena dia berani berbuat dan dia melanggar ya, dia berani gitu untuk menyerahkan dirinya bahwa memang dialah bersalah gitu. Oke, di sini semoga kalian paham. Aku next aja ke soal yang berikutnya. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau kita lihat di soalnya itu ada kalimat yang menjadi kata kunci adalah kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi kita sesama manusia gitu ya, saling terhubung gitu, saling membutuhkan. Dan ada juga nih kalimat harus mengedepankan kepentingan bersama. Jadi istilahnya itu ya kita bersama-sama, nggak ada pilih kasih ya. Dan semuanya itu dipukul rata untuk kesejahteraan semua masyarakat gitu. Sehingga di sini opsi yang paling tepat adalah opsi E, teman-teman ya. Itu termasuk dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gimana? Aku rasa kalian setuju ya. Di sini aku next aja ke soal yang berikutnya. Saat ini sangat rentan terjadi disintegrasi bangsa yang dapat menghancurkan negara, sehingga perlu ada penguatan nilai-nilai nasionalisme guna memperkuat dan menyatukan bangsa Indonesia. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena A. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan, B. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda, C. Labeling yang menjadi stigma generasi muda, D. Ukuran nasionalisme hanya dipahami sebagai sebatas perjuangan secara fisik, E. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman. Oke, sebenarnya kalau kita lihat di opsi jawabannya, teman-teman, ini sebenarnya mirip-mirip ya. Maksudku, semuanya itu bisa mempengaruhi kepudaran jiwa nasionalisme itu sebenarnya. Nah, kalau kita merujuk ke soalnya, itu kan hilangnya atau pudarnya jiwa nasionalisme pada generasi muda. Dan kalau kita lihat ya, untuk di zaman sekarang, itu kan generasi muda banyak yang melihat nasionalisme itu ya hanya sebatas perjuangan fisik gitu kan, perang-perang zaman penjajahan dulu. Nah, sedangkan itu nasionalisme nggak sebatas perjuangan fisik ya teman-teman, nggak sebatas perang-perang aja. Tapi zaman sekarang ya kita juga harus nih untuk cinta produk lokal gitu ya, melestarikan budaya nasional dan lain sebagainya. Nah, itulah yang anak muda atau generasi muda zaman sekarang itu sudah nggak ada gitu ya jati dirinya sikap nasionalisme itu. Karena ya banyak budaya dari luar masuk gitu ya, sehingga mempengaruhi masyarakat muda atau generasi muda zaman sekarang. Sehingga hal yang membuat gitu ya generasi muda itu kehilangan jiwa nasionalismenya ya sesuai dengan opsi D ya teman-teman. Ukuran nasionalisme hanya dipahami sebatas perjuangan secara fisik. Oke, semoga di sini kalian ada yang setuju ya sama pandangan dan pemahaman aku. Tapi kalau kalian ada perbedaan pandangan juga bisa komen ya teman-teman. Kita bahas sama-sama nanti untuk saling menjelaskan persepsi kita masing-masing. Oke, di sini aku next ya ke soal yang berikutnya. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti melakukan penenggelaman terhadap kapal-kapal negara asing yang berusaha mencuri ikan di perairan negara Indonesia. Bila dikaitkan dengan Pancasila, maka hal tersebut merupakan A. Pelanggaran sila kedua Pancasila, B. Pengamalan sila kedua Pancasila, C. Pelanggaran sila ketiga Pancasila, D. Pengamalan sila ketiga Pancasila, E. Pengamalan sila kelima Pancasila. Oke, jadi kalau kita lihat teman-teman dari opsi jawabannya itu kan bergelut di sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima.
Gitu. Kita coba flashback lagi ke soalnya. Jadi, sesuai yang disebutkan di soal, Menteri Pujastuti yang melakukan penenggelaman kapal itu masuknya ke sila berapa nih, teman-teman? Aku rasa kalian tahu ya. Yap, sebenar banget kalau kalian jawab sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Kenapa sih bisa masuk ke sila ketiga? Ya, itu kan kalau kita lihat ya, kapal-kapal yang ditenggelamkan itu kan kapal yang masuk ke wilayah kita ya. Dia mencuri hasil bumi dari wilayah kita. Nah, mereka yang mencuri ikan tuh berusaha berbuat curang ke Indonesia gitu. Yang itu bisa menghancurkan persatuan Indonesia itu ya, karena ya kalau kita lihat hasil laut kan juga berpengaruh nih terhadap pertumbuhan ekonomi kan di negara Indonesia. Kalau dicuri terus ya itu menghancurkan persatuan seperti itu. Sehingga berdasarkan opsinya yang bergelut dengan sila ketiga ada opsi C dan D. Nah, di sini kalian jangan sampai salah kaprah ya, teman-teman. Sikap Ibu Susi Pujastuti masuk ke pengamalan sila ketiga Pancasila. Opsi yang D ya, teman-teman. Semoga kalian paham. Oh ya, aku juga mau informasi ini ke kalian. Kalau mau menambah wawasan, menambah pemahaman, dan menambah bank soal kalian gitu ya dalam persiapan tes CPNS nanti, bisa nih untuk coba daftar paket SKD dari Bisa CPNS. Karena di situ kalian akan banyak banget ya dapat tryout gitu ya yang bisa menambah pemahaman sekaligus juga menambah pengalaman kalian gitu dalam menjawab soal SKD yang bermanfaat tentunya ya untuk persiapan tes nanti. Nah, untuk cara pendaftarannya gampang banget, kalian tinggal ikuti aja step by step-nya di poster ini. Dan jangan lupa nih untuk pakai kode dari aku ya, bisa CPNS Arta, supaya kalian dapat potongan harga 20.000. Oke, jangan lupa daftar ya. Dan di sini aku juga mau kasih kalian satu soal tambahan. Coba kalian jawab kira-kira opsi mana dengan jawaban yang paling benar. Jawaban kalian bisa taruh aja di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.